hamil saat bercerai. Karya Nova Iren Saputra. Part 27. Kecurigaan dan keyakinan Bayu. Usia kandungan Tiara memasuki 7 bulan. Arya kembali ke kota sang istri untuk acara syukuran. Ia sangat merindukan wanita yang sangat ia cintai tersebut. Sebulan tidak bertemu, rasanya seperti 1 tahun. Aditya juga tampak sangat senang karena kini berada dalam pangkuan ayah sambungnya. Melihat pemandangan tersebut, Tiara makin tidak ikhlas jika suatu saat Bayu mengetahui kalau Aditya adalah putra kandungnya. "Anak papa kangen ya?" Arya mencium Aditya dengan penuh kasih sayang. Ia hanya disambut dengan senyuman. Saat ini Tiara tidak tahu kalau Bayu sedang menyelidiki kapan ia menikah dengan Arya. Semua itu ia lakukan karena merasa heran selalu bertemu dengan seorang anak laki-laki dalam mimpinya. Bayu juga mendengar cerita ayahnya, di mana saat bertemu Aditya, anak itu berusaha ingin dekat dengan beliau. Pak Agus juga menjelaskan kalau dirinya merasakan sesuatu yang aneh saat mendekap anak Tiara. "Apa mungkin anak Tiara adalah anakku, Pi?" Bayu menanyakan apa yang ia pikirkan kepada sang ayah di ruangan kerjanya. "Apa mungkin Tiara hamil saat kalian berpisah? Coba kamu ingat-ingat petunjuk yang bisa dijadikan bukti." Pak Agus meminta Bayu untuk menggali ingatan putranya tersebut. "Aku benar-benar gak ingat, Pi. Mungkin saat itu aku terlalu fokus dengan Lisa." Menyebut nama wanita itu, Bayu kembali mengingat apa yang terjadi antara dirinya dan Lisa sebulan yang lalu. Ia tidak pernah menyangka akan kembali melakukan hubungan itu bersama perempuan yang bukan istrinya lagi. "Papi minta kamu harus mencari tahu lebih lagi tentang anak Tiara. Kapan wanita itu menikah lagi? Sekarang anaknya udah sebesar itu dan juga sedang mengandung lagi. Bagaimana mungkin dia langsung menikah setelah perpisahan kalian?" Pak Agus kembali menyimpulkan kalau Tiara tidak mungkin secepat itu mempunyai anak dari pernikahannya yang sekarang. "Iya, Pi. Aku juga gak yakin kalau Tiara secepat itu langsung menerima lamaran cowok lain setelah berpisah denganku. Tapi kita harus merahasiakan ini dari mami dan istrimu. Penyelidikan ini harus berjalan lancar. Kita harus segera tahu siapa anak itu sebenarnya." Pak Agus sangat antusias dengan rencana mereka. Ayah dan anak itu memiliki perasaan yang sama tentang Aditya. Pak Agus dan Bayu akan mencari tahu lebih lanjut tentang Tiara dan anaknya. Mereka berharap bahwa apa yang tengah dipikirkan saat ini akan menjadi kenyataan yang diinginkan. Hubungan Bayu dan sang istri juga saat ini tidak seperti waktu awal pernikahan. Siska sudah terlanjur kecewa kepada laki-laki yang telah menjadi suaminya. Semua itu terjadi karena beberapa minggu yang lalu Lisa menemui Siska. Wanita itu menjelaskan apa yang terjadi antara dirinya dan Bayu saat tidak pulang ke rumah malam itu. Tidak hanya penjelasan semata, Lisa juga menunjukkan foto sebagai bukti kalau ia kembali memadu kasih dengan Bayu. "Ini buktinya. Aku dan Mas Bayu masih saling mencintai. Dia tidak mungkin secepat itu melupakan diriku. Kamu pasti tahu kalau Mas Bayu dulu lebih memilihku daripada istri pertamanya. Tapi sekarang dia suamiku. Aku gak peduli." Lisa dengan yakin mengatakan kalau Bayu masih mencintai dirinya di hadapan Siska. Wanita itu tidak peduli dengan status Siska sebagai istri Bayu. Ia bahkan dengan tega mengatakan tentang hubungan yang dilakukan bersama Bayu. Sejak saat itu, Siska sangat sakit hati melihat suaminya. Ia merasa jijik karena laki-laki itu sudah melakukan sesuatu yang tidak pantas dengan wanita lain. Sekarang hubungannya dengan Bayu makin renggang. Akan tetapi, Siska merasa aneh melihat sikap Bayu akhir-akhir ini. Laki-laki itu tidak berusaha untuk meminta maaf atau membujuk dirinya, justru bertingkah seperti tidak melakukan kesalahan.
"Kenapa kamu tega melakukan ini padaku, Mas?" tanya Siska kepada Bayu setelah pertemuannya dengan Lisa. "Itu terjadi nggak sengaja, di luar kesadaranku," Bayu memberikan alasan. "Bohong kamu, Mas." "Terserah kalau nggak percaya, yang penting aku sudah mengatakan yang sebenarnya." Siska merasa sedih mendengar apa yang Bayu katakan. Ia tidak berusaha lagi untuk meminta laki-laki itu menjelaskan yang terjadi antara dirinya dan Lisa. Kenyataan yang Siska rasakan saat ini adalah mengetahui suaminya berhubungan dengan wanita lain. Setelah seminggu berlalu, Bayu mendapatkan informasi yang sangat mengejutkan dari Pak Udin, satpam yang bekerja di rumah orang tua Tiara. Laki-laki itu memberitahukan kapan Tiara menikah dengan Arya. Pak Udin tidak memiliki alasan untuk membenci Bayu karena sejak dulu mantan menantu sang majikannya tidak pernah berbuat kesalahan. Satu hal yang ia sesalkan adalah perpisahan Bayu dan Tiara. Dulu Pak Udin menganggap Bayu dan Tiara pasangan yang sangat serasi. Pak Udin dapat melihat cinta tulus yang Bayu miliki untuk Tiara. Namun, laki-laki parubaya itu heran kenapa pasangan yang harmonis tersebut memilih berpisah. "Kapan Tiara menikah dengan suaminya yang sekarang, Pak?" tanya Bayu kemarin kepada Pak Udin. "Seingat saya belum setahun, Den. Mungkin sekitar 8 bulan. "Apa?" Bayu hampir tidak percaya dengan apa yang ia dengar dari penjaga keamanan rumah orang tua Tiara tersebut. "Kenapa Den Bayu masih bertanya tentang non Tiara? Apakah..." Pak Udin pun menjeda kalimatnya. "Cinta yang aku miliki sekarang sudah terlambat, Pak. Tiara sudah menikah dengan laki-laki lain." "Iya, Den. Non Tiara sangat bahagia memiliki Den Arya. Dia suami yang sangat baik menurut saya." Bayu sedikit kesal dan cemburu mendengar pengakuan Pak Udin, tetapi dirinya tidak memiliki hak untuk marah. Satu hal yang ia ketahui dari penjelasan yang diungkapkan Pak Udin adalah kejanggalan antara waktu pernikahan Tiara dan putranya yang kini sudah dapat berjalan. Bayu akhirnya menghubungi ayahnya dan meminta menceritakan hal ini di tempat lain, bukan di rumah ataupun di kantor. Mereka berjanji akan membicarakannya pada saat makan siang di tempat yang sedikit jauh dari perusahaan keluarga mereka. "Aku sudah mendapatkan info dari satpam di rumah orang tua Tiara, Pi." Bayu pun memulai pembicaraan setelah berada di tempat yang sudah mereka tentukan. "Info apa yang kamu dapatkan?" Pak Agus tampak serius. "Ternyata Tiara menikah sekitar 8 bulan yang lalu, Pi. Tapi kenapa anaknya udah sebesar itu?" "Apakah dia anakku?" Bayu mengucapkan apa yang ia pikirkan. Apakah pertemuan kami kala itu sebagai pertanda? Kenapa anak itu tersenyum saat Papi menggendongnya? Dia cucu Papi, Bay." Pak Agus tampak bersemangat. "Aku juga merasa memiliki sesuatu dengan anak itu saat ketemu di taman kala itu. Terus mimpiku juga menunjukkan kalau aku selalu memangku anak laki-laki. Aku akan segera menanyakan hal ini pada Tiara. Dia tidak akan bisa mengelak, Pi." Bayu juga makin yakin dengan apa yang ia rasakan. Pak Agus dan Bayu turut dalam pikiran masing-masing sambil menikmati menu makan siang yang dihidangkan di meja. Sementara itu di tempat lain, Tiara kembali merasa kesepian setelah kepulangan Arya ke kota tempat tinggal mereka. Tiara sudah tidak sabar agar waktu cepat berlalu. Setelah ia melahirkan, dirinya akan kembali ke kota sang suami. Wanita itu juga masih tetap merasa takut kalau keluarga Bayu menyadari siapa Aditya sebenarnya. "Sore-sore gini lagi ngelamunin apaan sih, sayang?" Sang ibu tiba-tiba duduk di samping Tiara yang sedang termenung di ruang keluarga. "Bunda di sini toh." Tiara sedikit terkejut dengan keberadaan ibunya. "Mikirin apaan sih?" tanya Bularas kepada putrinya. "Mikirin Adit, Bun. Adit ada bersama Bi Ina di halaman depan. Mereka sedang bermain." "Iya, Tia tahu. Terus kenapa kamu kelihatan bingung?" "Tia takut kalau keluarga Bayu mengambilnya." Tiara mengatakan apa yang ia pikirkan. "Itu nggak akan terjadi.
kamu jangan berpikir yang aneh-aneh. Bularas mencoba menenangkan Tiara. Mah, Tiara tiba-tiba mendengar suara putranya. Ia pun menoleh. Wanita itu tidak percaya dengan apa yang ia saksikan. Bayu menggendong Aditya berjalan menuju ke arah mereka. Tiara dan Bularas pun berdiri, lalu melangkah untuk meraih anak tersebut. Kembalikan anakku. Tiara tampak kesal kepada Bayu. Laki-laki itu pun menyerahkan Aditya kepada Tiara. Saat aku di halaman depan tadi, dia langsung berjalan menghampiriku. Aku pun menggendongnya, lalu membawanya masuk. Bayu memberikan penjelasan kepada Tiara. Untuk apa kamu kesini? Tanya Bularas dengan suara sedikit meninggi. Saya ingin berbicara serius dengan Tiara, Bun. Bayu pun mengatakan alasannya. Tidak ada yang perlu dibicarakan lagi di antara kita. Kamu boleh pergi sekarang. Tiara menaikkan suara. Aku hanya ingin memastikan, apakah dia anakku? Bayu langsung menanyakan apa yang ia pikirkan sambil menunjuk ke arah Aditya. Tiara sangat terkejut mendengar apa yang Bayu katakan. Jangan mimpi kamu. Kamu lupa kalau keluargamu mengatakan bahwa aku tidak dapat memberikan keturunan untuk kalian. Dia anakku. Aku tahu dia anakmu, tapi tidak menutup kemungkinan kalau aku ayahnya. Kenapa dia tadi langsung menghampiriku? Apa dia merasakan ikatan batin seperti yang aku rasakan sejak pertemuan kami di taman saat itu? Bayu makin yakin dengan perasaannya. Itu tidak mungkin, Mas. Sekarang juga kamu pergi dari sini. Keluar dari rumah orang tuaku. Tiara pun berteriak kepada Bayu. Tiara merasa bahwa apa yang ia takutkan selama ini akhirnya benar terjadi. Bayu telah menyadari siapa Aditya yang sebenarnya. Ia tidak rela jika sang buah hati jatuh ke tangan orang-orang yang dulu jahat kepadanya. Aku mohon Tia, tolong katakan yang sebenarnya. Apa benar dia anakku? Tidak mungkin kamu memiliki putra sebesar dia, sedangkan kamu menikah baru 8 bulan. Tiara makin terkejut mendengar penuturan Bayu. Aku bilang pergi dari sini. Tiara akhirnya beranjak dari ruang keluarga bersama Aditya menuju kamar. Bularas pun meminta agar Bayu segera pergi dari rumahnya. Bayu makin yakin kalau anaknya Tiara merupakan darah dagingnya. Sikap yang ditunjukkan oleh wanita itu telah menunjukkan segalanya di hadapan Bayu tadi. Laki-laki itu akhirnya pergi dari rumah orang tua Tiara. Setelah kejadian ini, Bayu ingin segera melakukan tes DNA antara dirinya dan Aditya. Namun sayang, tadi ia lupa mengambil rambut anak tersebut. Apa yang akan Bayu lakukan terhadap Aditya?